Shalom saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, yang terlebih dulu mengasihi kita. Semoga kita semua senantiasa berjalan di dalam berkat-berkat dan perlindungan Tuhan yang sempurna di sepanjang hidup kita. Saudaraku, mari kita berdoa sebelum mulai masuk dalam renungan firman Tuhan. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini, yaitu suatu hari yang baru yang dipenuhi dengan pengharapan dan berkat-berkat yang baru. Bapa, dengan penuh kasih kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Kami memohon belas kasihan-Mu sehingga Engkau mengulurkan kuasa kesembuhan-Mu bagi saudara-saudara kami. Berikanlah kesembuhan yang permanen dan pemulihan yang sempurna. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah-masalah berat di dalam hidup mereka. Kami memohon Engkau memberikan berkat bagi yang sedang berkekurangan. Adakanlah mujizat bagi setiap kebutuhan anak-anak-Mu, dan peliharalah mereka yang memiliki iman pengharapan kepadamu. Kami percaya Engkau Allah yang setia pada firman-Mu. Apabila Engkau berkata bahwa Engkau adalah gembala kami, maka Engkau pasti memelihara kami. Ya Bapa, saat ini kami mau masuk dalam pendengaran firman-Mu. Ajarilah kami tentang kebenaran-kebenaran-Mu seperti seorang bapa mengajari anak-anaknya, dan berikanlah kami hati yang lembut, yang mudah diajar, dan mudah untuk mengerti saat kami mendengarkan pengajaran-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang melakukan firman-Mu, bukan hanya sekedar mendengarkan saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, banyak orang berpikir bahwa orang kaya adalah orang yang sukses, populer, dan memiliki banyak harta. Jika kita melihat orang-orang yang memiliki banyak uang, mobil, rumah mewah, dan bepergian ke luar negeri, maka kita menyebut mereka sebagai orang-orang kaya. Namun demikian, sebetulnya orang-orang kaya tidaklah sekaya yang mereka perlihatkan kepada kita, karena banyak di antara mereka sesungguhnya memiliki hutang-hutang yang jauh melebihi kekayaannya. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu 3 ayat 17, "Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang." Dalam ayat tersebut, Tuhan Yesus menegur jemaat di Laodikia karena mereka menganggap dirinya adalah orang kaya yang tidak berkekurangan apa-apa, padahal mereka melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Hal ini sama dengan apa yang diperlihatkan orang-orang yang ingin dianggap sebagai orang kaya. Mereka menunjukkan gaya hidup hedonisme melalui foto-foto di media sosial, sehingga orang menganggap mereka sebagai orang kaya. Misalnya saja, seorang ibu yang memperlihatkan foto dirinya memakai banyak perhiasan, ternyata sewaktu didatangi oleh dinas pajak, didapati bahwa emas-emas itu adalah perhiasan palsu yang dibeli dengan harga murah. Banyak orang melakukan hal yang sama untuk memperoleh pujian dan pengakuan dari orang lain, sementara sesungguhnya mereka tidaklah seperti yang digambarkan. Sebaliknya, orang-orang kaya yang sesungguhnya adalah orang-orang yang dengan rendah hati tidak menunjukkan kekayaannya, melainkan mereka hidup dengan sederhana. Mereka adalah orang-orang yang memiliki tabungan, tidak memiliki hutang, dan bahkan bisa membantu orang lain atau lembaga kemanusiaan. Orang kaya yang sesungguhnya adalah orang yang mengumpulkan kekayaannya di surga,
seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara yang terkasih, beberapa kekayaan yang bisa kita kumpulkan di sorga antara lain adalah kekayaan yang pertama, yaitu karakter kita. Di dalam Wahyu 3 ayat 18 dikatakan, "Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat." Karakter kita dimurnikan Allah seperti emas dimurnikan dalam api. Artinya, karakter kita dihasilkan dalam tungku penderitaan. Emas yang dimurnikan dalam api lebih bermutu dibandingkan emas biasa yang ada di bumi. Karena hal itu berbicara tentang pemurnian karakter seorang manusia agar memiliki sifat-sifat ilahi. Kekayaan yang kedua yaitu pekerjaan yang baik. Wahyu 14 ayat 13, "Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Perbuatan-perbuatan kita akan mengikuti kita ke dalam kekekalan. Memang hidup kekal itu adalah sebuah pemberian cuma-cuma dari Allah dan tidak dapat diusahakan. Tetapi balasan dari upah yang akan kita terima di kekekalan akan sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita. Semua pengorbanan yang kita berikan kepada Allah dengan tulus hati akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Setiap senyum atau kebaikan kecil yang kita lakukan akan dicatat dalam kitab catatan Allah. Kekayaan yang ketiga yaitu memperkaya orang lain. 2 Korintus 6 ayat 10, "Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu." Kita bisa memperkaya orang lain melalui kebenaran-kebenaran yang kita sampaikan ke dalam hidup mereka. Dengan menginvestasikan waktu, tenaga, doa, dan talenta kita ke dalam hidup orang lain, kita telah mengumpulkan harta kekayaan di sorga. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga kita semua terberkati dan dikuatkan melalui firman Tuhan ini. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh pagi ini. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, kami mengucap syukur telah menerima berkat firman-Mu. Kami percaya semua benih firman-Mu yang kami terima dan percayai dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan buah-buah yang melimpah di dalam hidup kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mulai beraktivitas. Kami berdoa memohon pertolongan dan penyertaan-Mu dalam segala pekerjaan kami hari ini. Lindungilah kami dan jauhkan kami dari pencobaan-pencobaan serta segala sesuatu yang jahat. Berkatilah segala langkah kami sehingga kami berhasil dan beruntung kemanapun kami pergi. Kiranya cahaya wajah-Mu senantiasa menyinari kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga membawa bangsa Indonesia dalam doa kami. Kami memohon damai sejahtera-Mu memenuhi negeri kami. Kami memohon keamanan di seluruh penjuru negeri, dan jauhkanlah bencana alam apapun dan segala bentuk kerusakan dari dalam maupun luar negeri. Lindungilah Indonesia ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.